Sebelum penerimaan CPNS 2023 dibuka, ada baiknya kalian mempersiapkan beberapa hal ini agar nantinya saat CPNS sudah dibuka, kalian sudah bisa mengikuti pelaksanaan tes dengan secara maksimal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan aku Mili Umri dan tentu masih di channel Mr. Mili. Jadi di kesempatan kali ini kita akan berbagi ataupun sharing terkait dengan persiapan-persiapan untuk kalian yang mungkin ingin mengikuti atau mendaftar penerimaan CPNS ataupun sekolah kedinasan tahun ini, tahun 2023. Nah, ada baiknya kalian mempersiapkan beberapa hal ini agar nantinya saat penerimaan CPNS ataupun sekolah kedinasan kalian sudah siap atau sudah bisa mengikuti penerimaan tersebut secara maksimal. Sebelum kita membahas terkait dengan persiapan, jika teman-teman semuanya ingin mengikuti bimbingan terkait dengan penerimaan CPNS sekolah kedinasan, silakan kalian bisa DM ke Instagram aku untuk mengikuti program bimbingan belajar atau bimbel. Dan untuk kalian yang mungkin ingin langsung mendaftar atau tanya-tanya, silakan bisa DM ke IG aku atau kalian klik link yang ada di deskripsi video ini. Oke, kita lanjut. Untuk persiapan yang pertama yang perlu kalian lakukan sebelum penerimaan CPNS dibuka adalah mulai dari sekarang kalian siapkan beberapa dokumen-dokumen ataupun persyaratan yang bisa disiapkan dari sekarang. Setidaknya ada 5-6 dokumen yang bisa kalian siapkan mulai dari sekarang. Di antaranya ada KTP, kemudian KK, kemudian ijazah, transkrip nilai, pas foto, dan juga akte kelahiran. Nah, akte kelahiran ini biasanya hanya beberapa instansi, seperti contohnya instansi Kemenkumham untuk kualifikasi ijazah SLTA, seperti contohnya Formasi Penjagatahanan dan Pemeriksaan Keimigrasian itu membutuhkan dokumen tambahan yakni akte kelahiran. Selain dari 6 dokumen tadi, kalian bisa juga menyiapkan beberapa dokumen-dokumen tambahan yang mungkin kalian perlukan terkait ataupun berhubungan dengan formasi dan instansi yang kalian lamar. Contohnya kalau misal kesehatan pasti membutuhkan STR, baik itu dari terampil perawat, bidan, atau dokter, itu biasanya membutuhkan STR. Nah, itu kalian bisa siapkan juga dari sekarang. Atau misalnya ada instansi yang membutuhkan dokumen tambahan, seperti contoh sertifikat komputer dan sertifikat bela diri seperti kejaksaan. Nah, itu bisa kalian juga siapkan dari sekarang. Atau untuk teman-teman yang ingin mendaftar di luar domisili, itu biasanya meminta atau melampirkan surat keterangan domisili. Nah, surat keterangan domisili ini ada masa berlakunya, yakni 6 bulan. Nah, mulai dari sekarang mungkin bisa kalian siapkan. Atau kalau misalnya kalian takut kapan CPNS itu dibuka dan melewati masa 6 bulan ke depan, itu sebaiknya nanti saja. Karena penerimaan CPNS ini pendaftarannya itu tidak 1 atau 2 minggu, biasanya 1 bulan. Jadi masih ada kesempatan untuk teman-teman membuat surat keterangan domisili. Nah, untuk SKCK bagaimana? SKCK sejauh ini itu tidak dibutuhkan untuk mendaftar CPNS. Tapi kalau untuk mendaftar sekolah kedinasan, itu ada beberapa sekolah kedinasan yang meminta, ada juga yang tidak. Nah, ini SKCK ini biasa ada masa berlakunya juga, yakni 6 bulan. Dan ingat, semua dokumen itu adalah berkas-berkas asli. Atau tidak ada yang namanya berkas fotokopi legalisir, tetapi berkasnya semuanya asli. Kemudian dokumen tersebut kalian scan, kalian buat dalam bentuk file. Kalau misalnya ijazah, transkrip nilai, kemudian KTP, surat domisili itu berbentuk file PDF. Ada juga yang berbentuk JPG, seperti contohnya pas foto. Pas foto itu yang diminta adalah 4x6. 4x6 berlatar belakang merah. Kemudian untuk bajunya, baju formal saja, baju putih lengan panjang tanpa corak. Nah, boleh menggunakan dasi, boleh menggunakan blazer, atau bagi wanita boleh menggunakan hijab, hijabnya hitam saja. Dan tentunya kalian latarnya siapkan latar merah saja. Nah, itu berbentuk JPG, jadi bukan berbentuk scan. Ada kemarin teman-teman yang mereka scan lagi, jadi pas fotonya mereka print kemudian mereka scan, dan itu salah. Karena bentuknya itu bentuk PDF kalau sudah di scan, tetapi bentuk file JPG atau berbentuk file gambar. File gambar itu biasanya sudah berbentuk file JPG atau JPEG. Itu untuk pas foto. Nah, dokumen tadi bisa kalian siapkan mulai dari sekarang, kalian scan, kalian simpan baik itu di Google Drive atau di email kalian, atau mungkin ada di berkas di handphone kalian. Jadi saat nanti penerimaan CPNS dibuka, kalian sudah siap, tinggal mengakses saja. Dan untuk link pendaftarannya itu online semuanya di laman SSCSN bkn.go.id, jadi bisa diakses baik melalui handphone atau smartphone, baik melalui laptop. Jadi mendaftarnya itu sangat mudah untuk mengikuti penerimaan CPNS saat ini. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah persiapan yang perlu kalian lakukan mulai dari sekarang adalah selain dari dokumen, yakni mempelajari atau belajar
soal-soal tes SKDCAT. Nah, ini yang sangat penting sekali, yang sering aku bilang ke teman-teman, baik bimbel atau baik teman-teman yang DM atau yang komen di YouTube aku ini, sering aku bilang bahwasanya soal SKDCAT ini adalah salah satu tahapan, atau SKDCAT ini adalah salah satu tahapan, baik itu penerimaan CPNS, baik itu penerimaan sekolah kedinasan, mau formasi apa saja, soal SKDCAT-nya itu sama, jadi tidak ada yang membedakan. Jadi jika teman-teman yang mengikuti bimbel ya, mengikuti bimbel atau belajar karena ragu kira-kira formasi S1 dan D3 itu sama nggak soalnya, semuanya sama. Jadi jika ada penerimaan yang menggunakan tes SKDCAT salah satu tahapannya, semua soalnya sama, tahapannya sama, penilaiannya sama. Jadi tidak ada salahnya kalian mulai belajar. Nah, tentu ini adalah tahapan yang paling banyak menggugurkan peserta, karena pada tahapan tes SKDCAT ini sering aku bilang ada dua penilaian. Yang pertama adalah kalian wajib lolos passing grade. Jadi setiap kategori soal itu ada passing grade namanya. Nah, kalau kalian tidak lolos salah satu tahapan passing grade ini tadi, salah satu kategori soal TWK, TIU, TKP, maka kalian gugur dalam tahapan SKDCAT. Kemudian penilaian kedua, jika pun kalian lolos passing grade dari ketiga kategori soal, kalian belum aman untuk melaju ke tahap selanjutnya atau tahapan SKB atau tahapan lanjutan bagi sekolah kedinasan. Karena kalian nanti akan di ranking kembali, diambil hanya 3 kali dari formasi yang dibutuhkan. Bagaimana 3 kali formasi yang dibutuhkan itu? Misal, jika penerimaan CPNS untuk formasi perawat 3 orang, artinya yang diterima atau yang masuk ke tahapan SKB itu dikali 3, jadi 3 orang yang dibutuhkan dikali 3 artinya 9. Berarti ranking 1 sampai ranking 9 yang lolos SKDCAT itu akan melaju ke tahapan SKB. Jadi nilainya akan di ranking, diambil dari nilai yang terbesar, tentunya dengan syarat harus lulus passing grade dari ketiga kategori soal. Nah itu, jadi memang soal SKDCAT ini kalian tidak bisa kalau tidak belajar, tidak bisa kalian belajarnya mau dekat-dekat ujian. Ada ya teman-teman itu mulai dari sekarang persiapan, mereka belajar baik yang berbayar ataupun tidak, baik melalui belajar YouTube. Sekarang kan sudah banyak media-media gratis, tinggal kemauan kalian belajar atau tidak. Tapi kalau mau lebih intens, kalian bisa juga mengikuti program bimbingan belajar, atau kalian bisa membeli buku tes SKDCAT. Jika kalian tidak memiliki dana, ya belajar itu tidak ada batasannya ya. Jadi semua media itu kan sudah bisa diakses sekarang dengan mudah. Tinggal kalian melalui smartphone kalian tinggal buka baik di Google, di YouTube ataupun di Instagram, di berbagai informasi di platform lainnya, itu kalian bisa belajar terkait dengan persiapan SKDCAT atau belajar soal SKDCAT ini. Nah, untuk sistem belajarnya kalian soal SKDCAT ini kalian cari dulu kisi-kisi materinya apa saja. Nah, setelah tahu kisi-kisi materinya apa, kemudian kalian mulai belajar satu-satu. Seperti TWK itu ada namanya nasionalisme, kemudian pilar negara, kemudian integritas itu apa, kemudian contohnya UUD, Pancasila dan sebagainya. Begitu juga dengan TIU. TIU itu ada seperti deret, kemudian ada silogisme, kemudian ada figural dan sebagainya. TKP juga ada profesionalisme dan juga ada berbagai sampai anti radikalisme. Itu materi-materi yang perlu kalian pelajari dalam menghadapi soal SKDCAT ini. Jadi jangan sampai melenceng, belajarnya jauh dari kisi-kisi yang telah ditentukan. Tetapi untuk tahun 2023 ini kurang lebih untuk kisi-kisinya kayaknya hampir sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Walau mungkin nanti fokusnya soal yang diujikan bisa di DKP, bisa di TIU ataupun bisa di TWK. Nah itu ya, yang pertama adalah bisa kalian siapkan dokumen. Kemudian yang kedua adalah mulai belajar soal SKDCAT. Nah, persiapan yang ketiga yang bisa kalian lakukan mulai dari sekarang adalah kalian bisa untuk mempersiapkan untuk pelaksanaan SKB. Nah, SKB atau sekolah lanjutan ini kalian mulai sekarang bisa dilihat ya, sudah banyak informasi-informasinya. Yang perlu kalian harus lakukan pertama adalah kalian tentukan dulu mau mendaftar sekolah kedinasan atau CPNS. Nah, jika kalian sudah bulat ingin mendaftar misal CPNS, kemudian kalian lihat dulu CPNS-nya untuk ambilnya formasi apa, instansi apa. Misal formasinya formasi penjaga tahanan, instansinya Kemenkumham. Nah,
kalian sudah bisa pelajari kira-kira tes setelah SKDCAT adalah tes lanjutannya atau tes SKB-nya apa. Nah, kalian bisa lihat kalau penjaga tahanan itu ada tes fisik kesemaptaan, kemudian pengamatan fisik, wawancara keterampilan. Kemudian untuk sekolah kedinasan nanti ada SKB-nya itu psikotes. Kemudian mungkin nanti ada yang ingin mendaftar perawat, itu ada biasanya praktek untuk sebagai seorang perawat ya. Kemudian kalau CPNS guru mungkin nanti ada praktek mengajar. Jadi untuk tes SKB dan lanjutan ini tergantung dari formasi dan instansi yang dilamar. Untuk dokumen persyaratan itu sama semuanya, baik CPNS sekolah kedinasan. Kemudian untuk SKDCAT soalnya semuanya sama, tetapi dalam tahapan SKB itu sudah berbeda antara satu instansi dengan instansi lainnya. Antara CPNS dan sekolah kedinasan tahapan SKB-nya itu berbeda. Nah, setelah kalian tahu tahapan SKB yang ingin kalian ikuti formasinya itu, kalian mulai belajar, mulai persiapan. Misalnya kalau formasi penjaga tahanan ada kesemaptaan, oh berarti saya harus latihan fisik mulai dari sekarang. Karena fisik itu nggak bisa dibentuk dalam 1-2 hari kalian fokus, kemudian kalian mungkin lari, push up, sit up dan sebagainya. Itu tidak semudah itu untuk melatih fisik. Apalagi lari itu kalian satu putaran saja mungkin sudah napas kalian sudah tidak kuat. Nah, itu membutuhkan proses. Nah, mulai dari sekarang kalian bisa mulai 1 minggu itu sekali kalian latihan, atau mungkin di rumah sebelum tidur itu kalian bisa push up, sit up. Kemudian setelah bangun tidur kalian bisa juga push up, sit up. Jadi melatih tubuh kalian. Kemudian jika nanti ada tahapannya pengamatan fisik atau uji keterampilan wawancara, nah kalian mulai siapkan, kalian persiapkan penampilan apa yang ingin kalian tampilkan. Atau kalau misal ada sekolah kedinasan kalian ingin ikuti, ada psikotes. Nah, artinya kalian mulai siapkan belajar soal psikotes juga. Nah, untuk yang mungkin SKB-nya ada praktek, misal peranata komputer, praktek mengajar, praktek misalnya nanti adalah terkait dengan kesehatan. Nah, itu nanti kalian mulai belajar dari sekarang. Jadi memang persiapan CPNS ini tidak semudah yang kalian bayangkan bahwa mendaftar tinggal ikuti saja, tidak, karena ada prosesnya. Dan sekali lagi, jika kalian mempersiapkan sesuatu dengan baik, maka hasilnya juga akan baik. Jadi jangan buang-buang peluang, kemudian jangan sampai kalian tidak mempersiapkan diri dengan baik, karena penerimaan CPNS itu tidak setiap tahun. Jika ada, kalian bisa ikuti, persiapkan dengan baik, karena saingan kalian itu bukan hanya 1-2 orang, tetapi ribuan sampai puluhan ribu orang itu seluruh Indonesia, dan yang diambil hanya sedikit. Jadi kalau kalian tidak mempersiapkan dengan baik, maka kalian peluangnya untuk lulus itu sangat-sangat kecil. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk terkait dengan persiapan dari penerimaan CPNS ataupun sekolah kedinasan yang bisa kalian siapkan dari sekarang. Intinya kalian harus belajar, kalian harus persiapkan dokumen-dokumen persyaratan, dan juga jangan lupa awali semuanya dengan berdoa, karena apapun yang dilakukan dengan baik maka hasilnya akan juga baik. Oke, jika teman-teman masih ada pertanyaan seputar dengan penerimaan CPNS 2023, kemudian sekolah kedinasan, bisa kalian langsung DM ke Instagram aku Mili Umri atau komen di YouTube aku Mr. Mili. Jadi nanti akan aku jawab secara langsung, atau mungkin akan aku buatkan video khusus. Jadi pastinya kalian pantau baik Instagram aku maupun YouTube aku ini. Terima kasih untuk teman-teman semuanya. Jika ingin ikut bimbingan belajar, sekarang sudah buka gelombang selanjutnya. Jadi bisa kalian belajar persiapan dari sekarang. Di sini kita bukan hanya belajar soal SKDCAT, tapi ada kelas sharing dan bahas soal setiap hari. Jika kalian berminat, bisa langsung DM ke Instagram aku atau klik link yang ada di deskripsi video ini. Sekali lagi terima kasih dan aku akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.